Gue dapat komen-komenan buruk ya dari di akun sebelah ya, dan komenannya tuh semuanya tentang jorok-jorok dan kasar-kasar. Pendukung SW, dengerin gue ya. Lo tuh nggak punya rasa empati ya, atau empati lo sudah gitu loh. Lo lihat dong ya, bedakan dong junjungan lo tuh seperti apa ya. Junjungan lo tuh menjual orang lain, mengeksploitasi orang lain ya. Pakai ya. Inilah kalau rasa empatinya sudah ya. Ini kalau empati yang sudah mati ya begini nih. Membela junjungan lu sama-sama tahu loh. Rasa empati lu sudah demi mendewakan junjungan yang tidak punya pri kemanusiaan. Tahu loh. Dasar cewek caper. Baru lagi dari SW masalah tentang pembulian anak, ya kan? Dasar ya cewek caper, cari perhatian, dia mencari belas kasihan sama netizen. Kasihanlah aku kan, aku cuma dikasih 200 juta tapi seret, kurang-kurang, anak-anak saya dibully, sedangkan aku yang bongkar aib bapaknya kemana-mana. Kan gitu. Aku tahu strategi dia sedang menjual berita aib untuk diundang podcast untuk ngemis cari uang. Sampai segitunya dia nggak peduli dengan anak-anaknya. Kenapa anak-anakku dibully? Dunia nyata, dunia maya, nggak jelas klarifikasi. Maunya apa sekarang? Memang Onsen pernah membuka aib-aib lo, kayaknya dia cicing-cicing aja. Lo kan bongkar semuanya kan, tentang kasur, ada kegiatan cong-kincong, Ewita, ada lift, ini pinjol, preman, semua dibongkar demi apa? Ya aku kan nggak tahu kalau dari awal itu Cong betah 11 tahun. Aku menanggung dosa, aku berkorban sekali 11 tahun. Ya iya lo berkorban demi dapat 200 juta dan plus-plus itu kan. Hotel dari Ritz-Carlton, semua kemewahan dan juga hadiah tas 1 miliar. Bilang aja lo bertahan meskipun laki lo katanya Cong, lo bertahan karena duitnya, titik. Kalau wanita normal hari pertama burung bebeknya itu nggak terbang, langsung ngibrit kabur ke puncak cari Arab. Dengan dikontrak sama Arab di Cisarua daripada kawin sama Cong. Kenapa kita bertahan sama Cong? Ya karena duitnya loba, banyak. Kalau Congnya Kismin, udah ngibrit. Ngapain kami udah Cong? Udah Cong Kismin pula. Gitu logika saya ya. Jadi menurut saya, lo yang bongkar aib, dan lo minta duit juga dari si Cong yang lo bongkar aib itu. Hina sekali lah say. Terus lo menurunkan derajat bapak daripada anak-anak itu. Dan ini seumur hidup akan terekam jejak digital. Betapa mirisnya ya punya orang tua ibu seperti itu yang menjelekkan di mana-mana ibu yang normal meskipun bapaknya itu nggak benar, bercerai, berusaha ya membangun citra yang baik tentang bapaknya itu kepada anak-anak. Mama nggak cocok sama papa kamu, tapi papa kamu itu baik. Itu kalau kamu meruntuhkan citra bapak lo itu di hadapan anak, bapak lo itu kencang, penyakitan, dia itu pelit, dia ono ini, dia kejar pinjol. Dia akan benci, bukan hanya bapak, tapi lo pula akan dibenci. Karena akan tanya, kenapa kau dilahirkan? Kenapa kamu mau? Siapa suruh kawin sama Cong? Dan kamu juga netizen mengatakan, lo ngapain lo di situ ngetam belasan tahun kawin sama Cong? Siapa suruh? Ya dong, aku menderita. Mana ada menderita saya 200 juta, tas Hermes 1 miliar, masih apa menderita? Ini kan berita busuk bang, aku menderita, kasihan. Menderita tuh orang nggak bisa makan di jalan ngemis, tuh jadi badut, baru itu menderita. Orang-orang yang antri MBG mencret baru menderita karena nggak bisa milih makan, terpaksa makan MBG sampai dia masuk UGD itu. Jadi saya nggak kemakan nih, ya apalagi yang diundang sama podcast Sumarekon itu kan, yang podcast yang korek-korek aib-aib orang. Ini semua orang bandit semuanya, artis-artis bandit yang mereka nggak punya modal, nggak punya keterampilan, nggak bisa nyanyi, nggak bisa acting, jual aib, dan ada podcast pun yang menjual aib. Jadi harus berhenti hal seperti ini. Harus di blacklist manusia seperti ini. Dan anak-anak ini akan jadi PTSD. Mereka akan jadi traumatis sampai tua. Karena pasti akan namanya. Lo nggak pikirin anak-anak lo. Lo ngatain bapaknya itu, mantan Congnya itu, penyakitan lah ini itu. Gimana nggak dibully tuh anak itu? Akan sulit mencari pertemanan. Mendingan anak ini keluar negeri aja sekolah. Sekolah di Kanada atau di Amerika. Di sini sulit. Karena ulah ibunya sendiri. Memang benar-benar nggak tahu diri. Banyak sekali cim-cim ini ya. Mereka merantau dari nyancing untuk cari kehidupan, tapi menghalalkan segala cara. Bilang aja lo yang judol, yang pinjol, tapi lo ngatain orang lain. Bukannya ada fiti bahwa yang pinjol, judol adalah diri kita sebenarnya. Lo nyalain orang. Dasar. Gak tahu diri, dasar cim. Tapi di matanya orang yang udah kesirep, itu kayak bagus. Iya, dulu ya. Iri apa? Di mata orang yang kesetanan dilihat itu kayak ganteng sama cantik. Tapi kalau orang yang punya mata bisa ngelihat itu udah kayak hantu, say. Udah nggak berwujud manusia, itu hantu itu. Hantu Blawo. Tujuannya hanya untuk menguasai semuanya. Disuruh kerja, dibikin kelenger, dibikin tergila-gila. Kan Mamski langsung dikasih tahu. Udah dari zaman dulu. Nyembahnya ke sono.
ke Ratu Kiwi, udah nyatu, udah makan batu mustika hitam Kimacan. Tolong dicek itu Kimacan, udah ditelan, udah nyatu. Bawa foto, biar yang laki kelepek-kelepek. Kelepek-kelepek guys. Nyampe apa aja dilakoni. Kerja ya, bikin ini ya, bikin itu ya, iya, semua. Serahin semua. Dikasih semua kayak orang bodoh. Karena emang bener-bener kalau untuk laki-laki ngelihat itu berehong say. Berehong banget. Kayak cantik banget. Si Mokondonya juga sama itu. Jadi Mokondonya itu udah kayak tentaranya juga sama itu. Itu kalau yang perempuan udah kesirep ngeliat yang Mokondo kayak ganteng banget. Buset udah kayak makanya kan belanya bisa mati-matian kan. Karena kesirep. Tapi kalau orang yang punya mata batin yang kita doanya minta sama Allah, ngeliat itu mukanya udah gak kayak manusia. Gak kayak manusia itu saya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi udah kenalnya udah lama, udah mau nyerap semua, udah ngembat semua sambil metongnya kapan ya dia? Udah sakit nih, ntar lagi nih. Tapi Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, rencananya lebih hebat. Nggak bisa, say. Nggak bisa. Rencananya sih pengen buruan bikin dia metong, kagak bisa. Tiba-tiba menemukan jalannya. Langsung dari mulutnya sendiri keluar, kebuka semua, yang ditutupin rapet, yang seolah-olah yang paling. Aku tersakiti, aku perempuan yang tersakiti. Padahal punya simpenan laki berapa banyak say, buset. Tapi yang paling bucin nih menurut mantan asisten yang ngomong ke gue, yang paling dibucini si Mokondo itu emang itu kesayangannya sayang. Sama-sama hobinya pergi ke sono-sono, minta bantuan sama yang nggak kelihatan mata lu ya, pengajar kau. Iya aku ini. Dua-duanya itu memang penyembah itu saya. Demit itu dua-duanya, makanya paling sayang, paling cocok. Ditambah ada satu yang menyimpan rasa, tapi nggak bisa karena kan hubungannya kakak adik. Sebenarnya suka juga itu yang satunya itu, cinta mati itu, makanya cemburu banget itu sama si Mokondo. Ya, gue bakal bacain tulisan yang gue jamin setelah kalian baca tulisan ini, kalian bakal mules-mules banget dan buru-buru pengen boker. Jadi nggak perlu tuh Vegeta, Laksing, atau kapsul pelancar BAB apapun itu ya. Cukup baca tulisan ini dijamin mules-mules ya. Oke, kita baca tulisan dari Lulu Nacan. Natali, Sule, Gisel, Gading nggak bisa disamakan dengan Sarwenda dan Ruben Onsu. Jika dilihat dari sisi laki-laki, Sule pernah dikatain sama Natali tapi diam tidak membalas. Gading diselingkuhi Gisel sampai sedemikian buruk video Gisel tersebar, tapi Gading tetap baik sama Gisel. Tidak mengambil hak asuh anak, padahal bisa banget itu Gading tuntut hak asuh anak. Karena Gading tahu anak butuh ibunya. Komunikasi pun tetap terjaga karena laki-lakinya tidak ribet, tidak drama, tidak dikit-dikit ngomong sama pengacara aja. Intinya menurut Lulu mau gimana pun ceweknya, asal cowoknya tuh mau sabar dan ngalah, ya udah kelar masalah gitu loh. Jadi maksudnya apa ini? Jadi standar ganda nih, cowoknya disuruh ngalah mulu, sabar mulu gitu. Kalau lu ya bikin aturan sesuka lu begini, ngambil orang lain sebagai contoh, lu ngambil Tasya Farasya sebagai contoh ya, kasih tahu idola lu dan buka mata lu ya. Tasya Farasya itu setelah uang perusahaan digelapkan sama lakinya, kepercayaannya dihilangkan sama lakinya, terus mereka bercerai. Setelah bercerai, Tasya Farasya cuma minta 100 rupiah per bulan sebagai nafkah. Kenapa lu nggak ngambil contoh Tasya Farasya? Sarwena minta berapa setelah bercerainya? Kenapa lu nggak ngambil contoh Dilan Janiar? Selama pernikahan si Dilan diselingkuhin, lakinya pun kerja ikut dia, duit dari Dilannya, ngilangin duit Dilan juga udah berapa, sampai mereka bercerai, Dilan cuma nuntut nafkah berapa itu sebulan 4 juta. Kenapa lu nggak ngambil contoh itu? Coba kasih tahu Sarwenda, mau kagak dia sebulan 4 juta? Jangan begini ya Lulu, jangan standar ganda, jangan aturan dibikin suka-suka lu. Justru sekarang ini kita ini kayaknya perlu banget nyari pacar atau suaminya si Lulu, karena kayaknya tuh laki lagi dalam bahaya. Maksud gua kayak ini yang ngebelain Sarwenda ini tuh kayak maksanya tuh maksa banget ya. Nggak bisa gitu bikin narasi yang logis gitu, nggak bisa. Ada lagi lah yang balesin kan, yang ngedukung. Gading, Sule yang kacau mantan istrinya, Sarwenda yang kacau mantan lakinya, terus lu yang kacau apa? Kicaumannya apa? Ada lagi yang ngedukung, yang balesin lagi, tapi masih banyak yang bela mantan lakinya. Ya lu pikir aja Regina, lu pikir aja. Gue baru mau ngomong begini nih, mereka ini belum pernah ngalamin ngadepin orang yang problematik, manipulatif, NPD. Gue baru mau ngomong begitu, tapi fakta udah terang begini ya. Gimana mereka mau ngadepin orang begitu, orang merekanya yang begitu ini ya. Ya udahlah, langsung aja hadirkan psikolog dari satu dunia ini, dari masing-masing negara. Coba suruh meneliti si Lulu ini coba. Apalagi udah ini fakta udah beneran sekali. Aneh Lulu ini nih, aneh. Masalah rumah tangga orang kan beda-beda. Masalah tiap hubungan beda-beda, penyelesaiannya pun beda-beda. Masa asal nyomot contoh yang membenarkan dan mendukung pendapat dia dong. Netizen Indonesia harus tahu ya, pantesan ya uang 200 juta per bulan nggak cukup. Ditambah lagi ada bonus ratusan juta lagi per bulan, nggak cukup pula. Ternyata hobinya main judal.
Pantesan duit berapapun enggak cukup. Bilang-bilang mau nafkahi anak secara mandiri. Emang bisa? Ntar duitnya habis buat judol. Aduh, kirain ya, pantesan duit seabrek segitu ratusan juta rupiah per bulan enggak pernah cukup. Ternyata dia hobinya main judol. Pantasnya kayaknya dikasih julukan si Ratu Judol. Markona, si Ratu Judol. Om Bule Lambe mulutnya benar-benar pedes banget ya. Tapi banyak yang setuju dengan apa yang dikatakan oleh beliau. Walaupun untuk beberapa kasus banyak juga yang tidak setuju. Tapi untuk di kasus SW dan Ruben Onsu, mayoritas netizen sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Om Bule Lambe. Contoh kecil ketika beliau membahas tentang SW yang mengeluh di podcastnya DS, katanya anak-anaknya dibully di sosmed pribadi, sosial media anaknya, sosmed sekolah, dan sosmed yang berafiliasi dengan yayasan tersebut. Di sini dia mau menyalahkan siapa? Mau menyalahkan Ruben Onsu? Nggak bisa. Mau menyalahkan netizen juga nggak bisa. Karena jejak digital berkata, seperti yang dikatakan oleh Ruben Onsu, semua itu diawali dari SW. Bagaimana SW sering melakukan sindiran kepada Ruben Onsu pada saat live streaming. Dan ada satu pernyataan dari SW yang saya tidak pernah lupa sampai dengan saat ini, terkait kedua anak-anaknya yang mana proses lahirannya menggunakan bayi tabung. Dan di situ kan ada penegasan dari SW bahwa rahimnya tidak bermasalah. Nah, hal ini kan membuat publik berspekulasi. Berarti di sini yang salah adalah suaminya. Buktinya pihak perempuannya berkata rahimnya tidak bermasalah. Apalagi setelah dia berkata ini atas permintaan dari seseorang. Kemudian ada live yang mempertontonkan adegan yang dianggap tidak pantas oleh publik dari SW dan pacarnya, yang melanggar norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat di negara kita. Ada banyak sekali adegan-adegan yang dianggap tidak pantas, yang kemudian menjadi rekam jejak yang tidak akan pernah hilang sampai kapanpun. Dan puncaknya pada saat SW diduga ngata-ngatain Ruben Onsu, dulu saya nggak bisa membedakan mana cangcong, mana bukan. Gue nggak butuh duit lu anjong, dan umpatan-umpatan lainnya. Dan ketika anak-anaknya terkena perundungan, SW menyalahkan siapa? Berikutnya ada Mbak Asam Lambung yang kemarin berhasil membongkar rekam jejak digital dari pengacara SW terkait pernyataannya yang berubah-ubah soal penyebab perceraian dari Ruben Onsu dan SW. Dan sekarang Mbak Asam Lambung ini sedang mengomentari komentar dari seseorang yang diduga merupakan pendukung SW. Tentu saja kalian sudah baca isi komentar itu. Jadi seolah-olah di sini Mbak Lulu ini mengharuskan pihak laki-laki harus ngalah kepada perempuan. Apapun alasannya. Lah, enak di kamu dong untuk para perempuan. Sedangkan Ruben Onsu disuruh diam gitu. Disuruh ngalah gitu. Difitnah suruh diam. Dijelek-jelekin disuruh diam. Disuruh diam. Dituduh ini, dituduh itu. Ruben Onsu disuruh diam. Dan lucunya di sini dia memberikan perbandingan dengan selebritis yang sudah bercerai yang hanya memberikan keuntungan kepada pihak SW. Lalu Asam Lambung memberikan contoh Tasya Farasya dan mantan suaminya. Mantan suaminya menggelapkan uang perusahaan dan setelah bercerai, Tasya Farasya hanya meminta uang nafkah 100 rupiah. Anda bandingkan dengan nafkah bulanan yang diminta oleh pihak SW. Lalu saya ada pertanyaan balik kepada Anda. Apakah Natalie mempersulit Bapak Sule untuk bertemu dengan anaknya? Dan apakah Mbak Gisel mempersulit Gading Martin untuk bertemu dengan anaknya? Jawab dulu pertanyaan itu. Padahal yang Anda kasih contoh itu sudah menguntungkan pihak Anda loh. Tapi ada pertanyaan untuk Anda. Apakah mereka mempersulit untuk bertemu dengan anak-anaknya? Sule cuma dikatain, Gading cuma diselingkuhin, Ruben diporotin sampai miliaran tiap bulan, nafkah 200 juta, dan terkadang lebih, bayar bank 300 juta lebih, belum lagi bayarin kartu kredit si SW sebesar 50%. Kalau Sule dan Gading diporotin miliaran tiap bulan juga ogah. Ngapain juga udah nggak ada hubungan, tapi ngasih-ngasih ratusan juta sampai miliaran rupiah. Dan masih menjadi pertanyaan saya sampai dengan saat ini, kenapa Ruben Onsu ini nurut-nurut saja? Apa kata SW? Dari pemilihan kontraktor rumah, ketika keluarga besarnya sering berkumpul di rumahnya Ruben Onsu, apakah Ruben Onsu pernah protes? Pada saat SW memilih almarhum bapaknya sebagai kontraktor, walaupun dengan alasan bapaknya tidak mencari keuntungan sedikit pun
karena memang tujuannya untuk membangun rumah impian dari cucu-cucunya. Dan logikanya mana ada sih kontraktor yang nggak nyari untung. Kemudian terkait notaris dari pihak SW, dan apakah Ruben Onsu pernah mengajukan protes? Kemudian terkait nafkah anak, Ruben Onsu nurut, nggak protes, dan langsung transfer. Masalahnya Natalie sama Giselle nggak problematik, ngasih hak ayah bertemu sama anaknya sesuai kesepakatan. Makanya adem ayam saja. Yang jadi masalah kan di situ. Jadi nggak usah kemana-mana. Ada yang berpendapat, kenapa Mbak Lulu tidak membandingkan SW Ruben Onsu dan Ari Wibowo atau Atta Lariksa? Saya saja pengen Ruben kayak Ari Wibowo gitu, mantap ngusir mantan dari rumah, biar lebih greget. Untungnya Ruben Onsu di sini orangnya nggak tegaan. Bagaimana kalau case-nya itu seperti di kasusnya Ari Wibowo, mantannya diusir dari rumah? Berarti di sini Ruben Onsu di sini baik banget, penyabar. Orangnya juga nggak tegaan. Seharusnya itu perlu banget untuk disyukuri oleh pihak SW. Maka jangan salah, kalau para penggemar SW itu disebut terlalu memaksakan diri untuk memberikan pembelaan kepada idolanya dengan alasan-alasan yang tidak logis dan masuk akal. Dan ada podcast dari The Onsu Family, ini sudah cukup lama, pada saat Ruben, SW, Betran, dan Thalia sedang podcast bersama. Ruben Onsu memberikan kesempatan kepada Betran untuk bertanya kepada ayahnya dan bundanya. Betran benar-benar salut dengan sosok Ruben Onsu. Kerja pagi, siang, pulang tengah malam, tapi katanya di depan anak-anak, Ruben Onsu tidak pernah menunjukkan rasa capek, letih, lesu, dan ditunjukkan itu hanyalah keceriaan dan semangat untuk mencari rezeki demi keluarganya. Kemudian Betran bertanya kepada SW, Bunda kan dapat banyak tawaran untuk suatu pekerjaan. Kenapa ditolak? Jawaban SW, karena Ruben Onsu sudah full time kerja, jadi untuk apa lagi SW ini bekerja? Lagian kalau ada program itu biasanya dari manajemen yang akan seleksi apakah layak untuk dijalankan oleh SW. Dan sebagai seorang istri, saya harus berada di rumah untuk mengurus anak-anak. Dan di sini saya nemu komentar. Kalau kalian nonton full videonya, pasti akan terdengar ucapan dari SW. Sesantai itu dia bilang, kan lagi bangun rumah. Nggak lihat secapek apa suaminya ini bekerja. Sebagai sesama perempuan, pertanyaan saya kok nggak seperti dia. Aku nggak tegaan ke suami, karena aku sayang sama suami dan peduli dengan kesehatannya. Ada komentar takut rumah impiannya nggak kebangun. Dia mah yang penting keinginannya terpenuhi. Dan di podcast ini, ternyata sudah ada pembicaraan tentang lift di rumah baru. Kalau awalnya itu si SW yang nunjuk-nunjuk tentang lift ke arah Cici. Lalu kemudian ada permintaan dari Cici Thalia dengan diadakannya lift baru di rumah mereka di Cilandak. Ada yang membela SW, yang minta lift kan Cici sesuai pernyataan dari SW. Ada yang merespon, tapi yang nunjukin SW ke Cici. Dia sendiri yang bilang tadi. Awal mulanya itu SW yang nunjukin lift, kemudian disambung oleh Cici. Jadi pembicaraan tentang lift ini sudah berlangsung lama, guys. Respon dari pacar host Kompor Meledok itu atas statement dari Betran. Bro, jangan hilang dong, dan jangan dihapus. Ingat kompor besar dari semua masalah ini kan pacar lu. Dan dia nantangin, loh kan kita laki, tapi Anda perempuan gitu. Kalau berani buka akun dong, biarkan netizen bersilaturahmi di akun Anda. Gak ketemu Anda secara langsung, hanya lewat sosmed. Para netizen sudah menunggu di depan pintu akun Anda untuk bersilaturahmi. Bersilaturahmi loh. Temu kangen setelah lama tidak bersua. Kok Anda malah tutup akun? Lagian Anda kan bukan siapa-siapa. Kalau Anda dikatakan, dia kan netizen berhak untuk berpendapat. Tidak, ada hubungannya dengan si Kompor Meledok itu. Dia adalah pacarnya, si Kompor Meledok itu. Jadi tujuan utamanya untuk membela pacarnya ini. Padahal pacarnya diduga menjadi penyebab konflik ini menjadi bertambah besar dan runyam. Dia kayak nantangin, padahal cuman orang kerja. Sebenarnya dia bukan pekerja di SW, hanya sebagai pacar dari si Kompor Meledok itu. Kalau Anda berani, temuin Onyo secara langsung. Ketemu di mana gitu, ngobrol empat mata, dan debat di situ. Itu baru namanya gentleman. Kalau cuma lewat sosmed, tapi tutup akun, yang benches di sini siapa? Kemudian ada host Manda yang tidak berani menampilkan wajahnya pada saat live. Seperti yang kalian lihat di sini, hanya tangannya saja yang diperlihatkan. Kalau berani nampakkan wajah Anda seperti sebelumnya. Kemarin-kemarin Anda berani ngebalas komentar pendukung Ruben Onsu, menambahin kalimat yang
diucapkan oleh SW, manas-manasin suasana. Kemarin Anda berani loh. Tapi sekarang kok cuma tangan doang yang diperlihatkan.